Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever want, and my faith will be in the breath. Oh, Spirit, lead us, Spirit, lead. And we walk upon, oh, wherever you would call us. Take me deeper than my feet. Yes, God. Come on, sing it out. Spirit, lead me where my trust is without borders, and we walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever run. Come on, you sing. My faith will be stronger in the presence of my Savior. Selamat sore teman-teman, Shalom. Shalom. Waduh, Shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan, sore hari ini kita kembali beribadah secara online. Tetapi nggak apa-apa, saya percaya bahwa sekalipun kita ibadahnya nggak tatap muka, di situ hadirat Tuhan juga nyata atas rumah teman-teman saat ini. Amin. Amin. Saya pun percaya bahwa kita mampu melewati situasi ini dan secepatnya kita berdoa, kita bisa ibadah kembali di gereja sehingga kita boleh merasakan sukacita yang sama, yang lebih lagi untuk memuji Tuhan. Dan malam hari ini kita memulai ibadah yud kita. Mari sama-sama saya ajak untuk kita berdoa, kita bersatu hati untuk kita menyerahkan hati kita saat ini kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami datang kepadamu Tuhan, membawa setiap hati kami, membawa setiap pikiran kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Dan sore hari ini kami merindukan setiap lawatan Tuhan boleh terjadi atas kehidupan kami. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami percaya di situ kuasa Tuhan nyata atas setiap anak-anak-Mu yang saat ini beribadah Tuhan. Dan kami pun percaya kuasa Tuhan juga nyata atas kami di tempat ini. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah pada sore hari ini, dari awal dengan akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Satu hal yang menjadi kerinduan hati kami yaitu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap pemberitaan firman-Mu nantinya Tuhan, biarlah boleh disampaikan dan kami boleh menerimanya dengan penuh sukacita Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya ibadah kaum muda remaja pada sore hari ini dalam tangan kuasa Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kita percaya bahwa Allah adalah satu-satunya sumber kekuatan kita, amin. Amin. Allah sumber kuatku. Boleh tepuk tangan semuanya. Tiada yang ku ingin
adalah sumber kekuatan kita di apapun masalah kita, apapun yang kita hadapi saat ini. Amin. Amin. Sama-sama saat ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Sama-sama kita mau menerima setiap lawatan Tuhan pada malam hari ini. Rasakan setiap hadirat Tuhan turun alas bagi teman-teman saat ini. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami tidak pernah bisa membalas setiap kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami hanya bisa membawa hati kami, segenap hidup kami Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terimalah setiap puji dan penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Makasih Yesusku. Terima kasih Tuhan. Kami rindu seumur hidup kami boleh menjadi umat yang selalu bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Pada saat engkau
saatnya Tuhan kami mau membuka kembali siap hati kami mau menerima setiap pemaparan melalui firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah setiap hati kami, pikiran kami boleh menjadi tanah yang baik di dalam setiap kami menerima taburan firman Tuhan, sehingga apa yang boleh kami terima boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan setiap pemberitaan firman-Mu sore hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Kau juga yang akan memperlengkapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikannya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat malam teman-teman. Bagaimana kabarnya? Kita berjumpa lagi dalam ibadah online. Yes, minggu kedua ibadah online. Kita apa teman-teman? Saya percaya kita semua masih bergairah dalam mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar untuk sebuah judul, yaitu Terima Tuhan Seutuhnya. Nah teman-teman, kalau nih kita disuruh memilih, kita diperhadapkan nih sama pilihan memilih sebuah barang. Barang tersebut ada yang original sama barang yang KW atau palsu. Contohnya nih sepatu kayak Converse atau mungkin sneakers atau Pro ATT. Nah teman-teman, kita pasti tahu ya produk yang asli sama produk yang palsu. Nah produk yang asli sama palsu pasti memiliki perbedaan yang signifikan. Kalau yang asli pasti ya harga lebih mahal. Yang palsu pasti harganya terpaut mahal. Mungkin mau terpaut jauh ya, lebih murah. Saya sih belum menemuin yang palsu lebih mahal daripada yang asli. Nah, sebenarnya kalau mungkin sepatu sneakers atau mungkin yang impor gitu kan, bisa harganya originalnya 1 juta, 2 juta. Mungkin kalau yang palsu mungkin setengah juta. Mungkin ada yang jual 100.000, sudah bisa seperti produk yang asli teman-teman. Nah, perbedaannya ada pada harga. Dan yang lain adalah perbedaan yang original sama yang palsu ada pada kualitas teman-teman. Nah, yang produk original dibuat dari pabrikan sebagaimana rupa dengan berbagai analisa supaya menghasilkan produk yang memuaskan bagi setiap orang yang membelinya dengan harga yang mungkin lebih mahal ya daripada yang palsu. Nah, pasti diperhitungkan mana bahan terbaik, proses yang terbaik, dan kenyamanannya pasti pun diperhitungkan. Nah, itu adalah perbedaan barang original sama barang yang palsu. Kira-kira kita pilih mana teman-teman? Pasti pilih yang asli ya, karena selain bagus, kita pun juga ketika memakainya pasti juga percaya diri, kita merasa bangga dan juga nyaman mungkin ya. Nah sekarang gini, bagaimana kalau mengenai keaslian dan kepalsuan diperhadapkan dengan kehidupan kita suruh milih nih, kita menjalani kehidupan dengan asli atau kehidupan yang penuh dengan kepalsuan. Nah, sebuah pilihan yang sering kita hadapi teman-teman. Kita pilih mana? Pasti seperti barang tadi, kita pilih yang asli. Karena kenapa? Karena ketika kita memilih barang yang palsu, memilih produk yang palsu dan kehidupan yang penuh kepalsuan, itu semua melelahkan. Banyak yang bilang, banyak makannya banyak ya, karena pura-pura bahagia sangat melelahkan loh. Nah, anak muda sering bilang gitu. Tapi kenyataannya benar, ketika kita hidup dalam kepalsuan, dalam kebohongan, itu sangat melelahkan. Contohnya nih, kita melayani dengan kepalsuan, kita tidak ikhlas, tidak benar-benar dari hati kita, tapi hanya untuk cari sebuah sensasi atau mungkin bukan benar-benar dari hati. Itu akan sangat melelahkan teman-teman. Nah itu seringkali diperhadapkan pada kehidupan kita. Kita mau kehidupan yang asli atau kehidupan yang penuh kepalsuan atau kepura-puraan. Nah, pastinya yang palsu adalah melelahkan ya. Nah, saat ini kita percaya, kita sebagai anak-anak muda, kita semua udah lahir baru. Kita semua mungkin beberapa ada yang dibaptis, ada yang belum dibaptis, tapi ketika kita terima Tuhan, berarti artinya kita udah lahir baru. Kita sudah menjadi anak-anak Allah. Kita sudah menjadi mabar, bukan main bareng ya, tapi manusia baru. Nah, ketika kita menjadi manusia baru, kita udah lahir baru. Apa sih yang baru? Apa sih yang lahir baru? Apakah kita dilahirkan kembali secara jasmani? Tentu tidak ya. Pastinya lahir baru adalah roh kita. Iya, roh kita udah diperbaharui, mengikuti rohnya Tuhan.
Nah, itu adalah manusia baru, manusia yang sudah dilahirkan baru. Yang baru adalah rohnya. Namun, yang seringkali menjadi kepalsuan adalah jiwa kita dan tubuh kita. Nah, manusia itu terdiri dari 3 kan? Jiwa, tubuh, dan rohnya. Roh udah lahir baru. Nah, tinggal jiwa sama tubuh kita. Kita apakah mau menjadi manusia yang asli dengan ikut lahir baru juga jiwa kita, teman-teman? Pastinya mau ya. Nah, jadi jiwa kita kadang kan dahulu kita terbiasa menerima sebuah ajaran-ajaran yang mungkin kurang benar, mungkin yang mengakibatkan pikiran-pikiran kita kurang benar. Seperti itu, teman-teman. Itulah yang perlu kita rubah, pikiran-pikiran lama kita. Ketika kita lahir baru, roh kita udah baru, tapi jiwa kita masih mengikuti pikiran-pikiran lama, sehingga kehidupan kita masih dalam kepalsuan. Nah, makanya kita perlu lahir baru. Jadi, teman-teman, kita buka dalam Kolose pasal 3 ayat 10. Silakan dibuka Alkitabnya. Nah, maka dalam Kolose ini dikatakan seperti ini. Dan telah mengenakan manusia baru dan terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Maka jiwa kita pun harus terus diperbaharui. Seperti itu, teman-teman. Saya ulangi ya, Kolose 3:10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Nah, terus-menerus diperbaharui ini saya garis bawahi yang menjadi syarat utama kita untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya Tuhan Yesus. Nah, sehingga sebagai manusia yang udah lahir baru, kita harus terus-menerus diperbaharui. Lalu bagaimana caranya agar jiwa kita ini, pikiran dan juga perasaan kita, jiwa itu adalah pikiran dan perasaan kita, itu juga ikut lahir baru seperti roh kita. Nah, caranya adalah hanya satu, terima Tuhan seutuhnya. Yes, terima Tuhan Yesus seutuhnya, bukan sebutuhnya. Nah, seringkali kita sebagai manusia, kita hanya pengen mencari Tuhan ketika kita butuh aja. Ketika kita dalam banyak masalah, kita butuh Tuhan. Tapi ketika kita well aja kehidupannya, baik-baik saja, kita kadang lupa bahwa setiap kehidupan kita tuh Tuhan selalu ada. Nah, makanya untuk lahir baru kita perlu terima Tuhan seutuhnya, bukan seperlunya ataupun sebutuhnya. Lalu kenapa sih kita terima Tuhan seutuhnya? Maksudnya adalah ketika kita terima Tuhan secara seutuhnya, Tuhan Yesus nggak hanya kasih berkatnya saja, kita nggak hanya terima kasihnya Tuhan saja, namun juga terima didikan dari Tuhan. Nah, kita buka dalam Amsal pasal 3. Amsal pasal 3 ayat yang 11 sampai 12. Begini dikatakan, "Hei anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya." Ayat 12, "Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi." Nah, di sini dikatakan Tuhan memberi ajaran kepada orang yang dikasihinya, seperti seorang ayah mengasihi anaknya. Nah, pasti teman-teman, ketika kita memiliki figur seorang ayah, pasti ayah nggak hanya sekedar ngasih dan ngasih ketika kita pengen ini kasih, enggak. Tapi ketika ayah yang baik adalah ketika ada keinginan dari anaknya, dia akan mendidiknya. Dia nggak terus menjawab ya, tapi kadang juga dia nggak ngasih karena mungkin itu belum waktunya, mungkin itu tidak cocok dengan kapasitasnya. Nah, ayah yang baik pasti mendidik anaknya. Sama seperti ketika orang tua kita memberi wejangan kepada kita, seperti itu. Nah, sama halnya dengan Tuhan. Ketika kita menerima Tuhan seutuhnya, Tuhan juga memberi ajaran kepada kita lewat didikan-didikan tersebut, teman-teman. Nah, Tuhan memberi ajaran bagi yang dikasihinya. Pasti kita menjadi pribadi yang dikasihinya ya. Nah, tapi teman-teman, itu tadi, ayah nggak hanya ngasih ya dan ya, jawaban ya dan ya, tapi ayah juga memberi jawaban tidak. Ayah mungkin juga memberi jawaban tunggu dulu, karena itu bagian dari didikan dalam kehidupan kita, teman-teman. Nah, mungkin bagi teman-teman yang saat ini menghadapi masa-masa sukar, ketahuilah bahwa
kita pun juga perlu yang namanya masa sukar, masa sulit untuk menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik, untuk supaya kita menerima mengalami Tuhan lebih baik lagi. Nah, di sini dikatakan dalam Mazmur, kitab Mazmur pasal 23, gembala yang baik ya, Mazmurnya Daud ayat 3 sampai 4 saya bacakan. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, ketika si Daud menulis Mazmur ini, saya percaya Daud bukan tidak menghadapi lembah kekelaman. Pasti Daud juga pernah ngalamin yang namanya lembah kekelaman. Teman-teman, kalau kita lihat tokoh Daud ini di kitab Samuel ya, kayak saya kira di Samuel itu dikatakan Daud adalah anak yang tidak dianggap, anak yang tertolak, pribadi yang mungkin udah hancur. Karena kenapa saya katakan begitu? Karena ketika Samuel nih, dia keluar izin sama Saul mau ngadain persembahan bakaran, upacara persembahan bakaran, dia ngundang si Isai, ayahnya si Daud. Isai, aku mau engkau ikut dalam upacara yang besar ini. Dalam zaman dahulu, zaman Israel itu persembahan bakaran adalah upacara yang besar yang sangat dikuduskan. Dia mengundang Isai dan Isai disuruh mengundang seluruh anak-anaknya, karena saat itu Samuel sedang dapat titah dari Tuhan untuk mencari raja baru. Nah, ketika semua anak-anaknya keluar, Isai menunjukkan semua anak-anaknya, Samuel melihat dan Samuel juga mendengar suara dari Tuhan, bukan yang ini, bukan yang itu. Apakah anakmu udah ini aja? Dia tanya ke Isai seperti itu. Di situ membuktikan bahwa Daud pun tidak diundang dalam upacara yang penting. Berarti dia tidak dianggap, dia dibiarkan di ladang dan tidak diundang teman-teman di acara yang penting seperti itu. Artinya si Daud adalah orang yang tertolak. Tapi itu si Daud itu keren. Dia menulis di Mazmur ini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Nah, sama seperti kita teman-teman, kita perlu keadaan, kita perlu berada dalam lembah kekelaman supaya Tuhan Yesus semakin nyata dalam kita, supaya penyertaan Tuhan Yesus semakin nyata dalam kita, dan supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik teman-teman. Nah, lanjut. Nah, ketika kita lahir baru, tadi kembali lagi, kita ketika masa pertobatan ya, kita mengalami beberapa fase ketika bertobat ya. Satu, fase pertama adalah ketika kita bertobat, fase perkenalan. Nah, pada fase perkenalan ini kita mengalami Tuhan yang sangat hebat. Ketika kita berdoa, tiba-tiba jawaban ada. Kita minta ini, Tuhan kasih. Terus kita berdoa, pokoknya cepet nih, segera jawabannya ada segera. Lalu kita setelah perkenalan, kita masuk fase yang namanya pemurnian. Nah, di sini iman kita sedang dimurnikan. Nah, dalam keadaan seperti ini, kita mengalami di mana setiap doa kita seakan tidak dijawab. Dan mungkin terasa, kok Tuhan nggak denger sih? Yes, ini adalah fase pemurnian teman-teman, yang mungkin teman-teman mengalami sebuah keadaan di mana doa seakan nggak dijawab, pergumulan seakan lama banget nggak dijawab. Mungkin itu adalah teman-teman berada dalam fase pemurnian, supaya iman teman-teman dimurnikan oleh Tuhan Yesus. Ketahuilah, tapi ingat ya teman-teman, ini bukan Tuhan mencobai kita, tapi Tuhan sedang mendidik kita, memurnikan iman kita, supaya iman kita benar-benar tertuju pada Tuhan teman-teman. Nah, seringkali tadi kita merasa doa kita tidak dengar. Apakah benar Tuhan nggak dengar doa kita? Enggak ya, pasti Tuhan saat itu juga dia dengar. Meskipun terkadang jawaban Tuhan berkata tidak, tapi ketahuilah ketika Tuhan kasih jawaban tidak, pasti ada jawaban ya-nya Tuhan di jalan lain yang itu lebih baik dan bahkan terbaik. Maksudnya adalah ketika Tuhan bilang tidak, kamu lewat pintu ini, Tuhan pasti bilang ya lewat pintu yang lain. Jadi ketika Tuhan nggak menjawab doa kita, mungkin Tuhan sudah siapkan jawaban doa yang lain yang itu adalah terbaik buat kita teman-teman. Jadi di balik tidaknya Tuhan, selalu ada ya-nya Tuhan yang terbaik, yang lebih baik dari setiap rancangan kita. Nah, pada pemurnian ini teman-teman, fase pemurnian ini kita harus punya mental yang baik pula. Mental yang baik adalah mental yang
mau dibenahi, mental yang mau dibentuk, mental yang mau diproses, bukan mental yang hanya ingin diberkati, mental yang hanya kita pengen berdoa minta berkat diberkati, enggak. Tapi pada fase pemurnian ini adalah kita mau menjadi dibenahi. Mungkin kita mengalami banyak gesekan dengan kanan kiri kita, mungkin kita sedang mungkin nggak punya teman atau bagaimana, kita mengalami pergumulan susah. Mungkin itu sebuah alarm buat kita semua untuk kita bisa introspeksi diri, kita bisa kembali melihat hati kita bagaimana supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Dan ketahuilah saat itu berarti teman-teman berada dalam fase pemurnian iman. Jadi jangan takut teman-teman, Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan mendidik orang yang dikasihi Tuhan. Berarti saudara dan saya adalah pribadi yang dikasihi Tuhan karena Tuhan mendidik lewat pemurnian iman tersebut, teman-teman. Jadi kita mau dibenahi, Tuhan juga limpahkan penyertaan. Lantas karena Tuhan mau didik kita supaya lebih baik dan menjadi serupa dengan Yesus. Nah, itu dia. Ingat, goalnya kita sebagai orang Kristen adalah menjadi serupa dengan Tuhan, sesuai dengan panggilan Tuhan. Jadi ketika kita dididik Tuhan, bukan dididik untuk menjadi buruk, bukan dicoba jadi buruk, enggak, tapi sedang dididik untuk menjadi serupa. Seperti dalam Kolose 3 ayat 10 tadi, teman-teman, bahwa kita sedang dimurnikan. Jadi ketika teman-teman menghadapi masa yang sukar, masa yang sedang dimurnikan, tetap kita harus punya mental yang baik, nggak hanya pengen diberkati, tapi juga mau dididik, juga mau dibenahi oleh Tuhan. Jadi untuk menjadi manusia yang asli, manusia yang original, kita meski terima Tuhan seutuhnya. Karena ketika kita terima Tuhan seutuhnya, kita nggak hanya terima berkatnya saja, tapi kita juga terima didikannya Tuhan. Dan didikan itulah yang akan menjadikan kita menjadi dewasa, menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Tuhan, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti itu, teman-teman. Saya berharap firman ini menjadi rema buat kita semua dan menguatkan kita. Dan saya mau kita berdoa bersama-sama, teman-teman, untuk menutup ibadah malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu. Saat ini Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu, dan saat ini pula kami mau Tuhan menjadi anak-Mu yang Kau kasihi dan mau menerima Engkau dengan seutuhnya. Bukan hanya berkat-Mu, namun juga didikan-Mu Bapa. Kami percaya didikan itu yang akan mendewasakan kami, didikan itu yang akan menjadikan kami semakin serupa dengan Kau. Kami percaya Tuhan di saat-saat fase pemurnian ini, anugerah-Mu tercurah bagi anak-Mu, dan kami percaya Tuhan fase pemurnian ini untuk memurnikan iman kami, supaya kami semakin menyenangkan hati-Mu dan menjadi manusia yang lebih baik dan menjadi berkat buat kanan kiri kami. Dan anakku, saya berdoa dan bersyukur buat anak-anak muda yang ada di rumah saat ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.